Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Pondok 2. Nama aku Izzy Mutiara. Nama aku Sarisa. Nama saya Dara Sapra. Saya Rizkyandra. Nama saya Rizky Mutiara. Di sini kami akan membuat nilai undangan. Teori. Jadi nanti
mengalirnya zat cair melalui celah sempit atau pipa rambut. Celah sempit atau pipa rambut disebut juga sebagai pipa kapiler. Kapilaritas juga merupakan sebuah gaya. Air dapat bergerak menuju ke atas melawan gaya gravitasi bumi melalui gaya kapilaritas. Jika sebelumnya kita telah mengetahui sifat air yang dapat mengalir dari tempat tinggi menuju ke tempat rendah, maka air juga mempunyai gaya yang dapat melawan gaya gravitasi itu sendiri. Untuk membuktikan adanya sifat ini, kita bisa mengamati dari ujung pahit atau tisu yang terkena air. Jika hanya ujung pahit atau tisu yang terkena air, maka air tersebut lama-kelamaan akan membasahi bagian pahit atau tisu yang lainnya. Meskipun berada di tempat yang lebih tinggi, Dua, meresap melalui celah. Air adalah benda yang sangat fleksibel atau sering disebut dengan istilah liquid. Salah satu sifat yang dimiliki oleh air adalah dapat meresap melalui celah-celah kecil. Celah-celah kecil ini dapat ditemui di berbagai macam tempat. Molekul-molekul yang dimiliki oleh air yang kecil dapat meresap di tempat yang berlubang kecil dengan lubang yang lebih besar daripada molekul yang dimiliki oleh air itu sendiri. Sebagai contohnya, air yang kita tuangkan di atas permukaan tanah yang kering, maka lama-kelamaan air tersebut akan habis. Hal ini karena di dalam tanah terdapat celah-celah yang sangat kecil yang dapat digunakan air untuk meresap. Dan ini pula yang menjadikan mengapa air yang menempati satu ruang, maka tanah yang ada di sekitarnya akan ikut basah meskipun tanah tersebut tidak dialiri air secara langsung. Bahan alatnya itu adalah 15 klip bening dan ada sendok. Bahannya yaitu ada tisu, pewarna makanan, dan air. Asik. Siapkan beberapa potong dari kertas dengan lebar kita semuanya. Setelah itu siapkan beberapa potong siapkan 3 potong dari kertas dengan lebar sekali semuanya. Dari keempat air. Lalu selanjutnya siapkan 3 gelas kosong. Yang tinggi tuang air ke dalam 2 gelas di pinggir. Biarkan gelas yang di tengah kosong. Ada. Sampai air dalam gelasnya satu warna.
merupakan pigmen yang memberikan warna pada bunga, buah, dan daun tumbuhan hijau. Selain itu, antosianin juga dapat bereaksi dengan pH zat asam dan pH zat basa dan akan menghasilkan warna tertentu. pH adalah derajat kesamaan yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu zat. Alat dan bahan: pisau, saringan, gelas kaca. Bahan: kopi, air, lemon, sabun batu. Dan diaduk. Yang keempat, jika sudah terekstrak antosianinnya, buang ampas on, ungu atau biru dan tuangkan ke selatan. Antosianinnya buang ke wadah. Yang kelima, potong lemon dan peras lemon ke wadah yang mengandung antosianin. Yang keenam, potong sabun kecil-kecil, lalu masukkan ke wadah satunya lagi. Dan yang ketujuh, biar Dicoba dari ini untuk mengetahui keasaman atau kebasahan dari suatu zat. Nah, ini dapat dimanfaatkan ketika kalian ingin menanam sebuah tanaman. Nah, tanaman akan bagus jika pH-nya 6,5 sampai 7. Nah, itu termasuk pH yang basah. Jadi, dengan begini kita bisa mengetahui bahwa mana tanah yang asam dan mana tanah yang basah. Tanah yang basah jika terkena antosianin akan berubah jadi biru seperti ini. Tapi jika menggunakan media tanah, gunakanlah kertas humus. Ini misalnya menggunakan cairan. Ini kita hanya mengetahui bagaimana cara mengecek kebasahan atau keasamannya. Lalu ini juga bisa digunakan untuk menghiburkan anak kecil. Anak kecil biasanya masih polos dan tidak mengetahui apapun. Jadi kita bisa menghibur dengan wah berubah warna gitu kan. Nah, jadi telah ada dua manfaat. Yang satu untuk menghibur, yang satu untuk fungsi untuk menanam sebuah tanaman. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mengetahui prinsip Archimedes yang bekerja. 2. Mengetahui cara pembuatan dan cara kerja lampu lava sederhana. Kajian teori. Bunyi hukum Archimedes yaitu suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Berdasarkan bunyi dan rumus hukum Archimedes, di atas suatu benda yang akan terapung, tenggelam atau melayang di dalam zat cair tergantung pada gaya berat dan gaya ke atas. Maka dari itu, berdasarkan hukum di atas, terciptalah 3 hukum turunan dari hukum Archimedes yang berbunyi. 1. Benda akan terapung jika massa jenis benda yang dimasukkan ke dalam air lebih kecil dari massa jenis zat cairnya. 2. Benda akan tenggelam jika massa jenis benda yang dimasukkan ke dalam air lebih besar daripada massa jenis zat cairannya. 3. Benda akan melayang jika massa jenis benda yang dimasukkan ke dalam air sama dengan massa jenis zat cairannya sama. Dengan 1 sialat gelas, dengan 1 gelas, 2 air, 3 minyak, 4 pewarna makanan, 1 tablet biskuit, prosedur cara kerja. Prosedur cara kerja. 1. Siapkan bahan dan alat. 2. Tuangkan air dalam wadah gelas. 'Kemudian tambahkan pewarna. Lalu aduk dengan merata, kemudian kasih minyak. 5. Masukkan tablet gestro. 6. Lalu amati dan lihat apa yang terjadi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dan kelompok 7. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba eksperimen yaitu percobaan tanaman yang paling subur. Nah, sebelum itu kita akan memperkenalkan kelompok terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Satrio Bausribowo. ulangi. Ini kami akan menayangkan laporan hasil percobaan, yaitu keseluruhan tanah dengan galon 1 studio dan kawan-kawannya. Kami dari SMP Negeri 268 dan Tugas kami di sini untuk mengetahui kesimpulan dilakukan sebagai media penelitian. Hasil dari tanah adalah bagian terakhir yang menyusun dari mineral dan bahan organik. Tanah sangat vital peranannya bagi semua kehidupan di bumi. Karena tanah mendukung perlindungan tumbuhan dengan menggunakan unsur hara dan air sekaligus sebagai penopang akar. Fokus adalah hasil penguraian parsial atau tidak lengkap dari campuran bahan-bahan organik yang dapat diterjemahkan secara artifisial oleh populasi berbagai macam mikrop dan berisi lingkungan sangat hangat, lembab dan aerobik atau Menjelaskan beberapa kata yang mungkin kalian jarang dengar. Contohnya seperti artifisial. Artifisial itu artinya buatan. Sedangkan aerobik itu sebenarnya suatu media yang tidak menggunakan yang menggunakan oksigen.
dengan fermentasi. Biasanya digunakan dalam komposting. Bahan adalah bahan satu ada tanah dan kompos. Di tanah di sini yang berisi kompos. Alatnya ada 2 botol plastik dan 2 galon. Yang pertama, siapkan botol plastik yang berisi tanah dan botol plastik yang berisi tanah dengan pupuk kompos. Di sini yang berisi tanah, di sini yang berisi tanah dengan pupuk kompos. Yang kedua, tiup balon secukupnya. Balon sudah tertiup ke masing-masing bibir botol. Dan selanjutnya adalah Terakhir, amatilah perubahan pada balon. 1, 2, 3. ini sebenarnya udah kempes ya, sedangkan yang satunya lama. Nah di sini dari hasil pengamatannya itu yaitu yang ini botol pertama, sedangkan yang ini adalah botol kedua. Nah di botol pertama ini yang hanya berisi tanah membutuhkan waktu lama hingga balon menjadi bentuk awalnya. Di sini bahkan ini tidak ada perubahan sama sekali ya. Nah sedangkan di balon botol kedua yang berisi tanah dengan kompos hanya membutuhkan waktu sedikit sehingga balon menjadi seperti semula atau kempes seperti ini. Pembahasan. Saya aja lagi deh. Pada hasil pengamatan botol pertama dan kedua, lihat hasil signifikan atau jelas, yaitu waktu yang dibutuhkan balon untuk kembali ke bentuk semula. Mengapa dikaitkan dengan kesuburan tanah? Karena tanah yang baik dan subur akan menyerap udara dengan baik. Balon botol pertama butuh waktu yang lama untuk menyerap udara. Itu dikarenakan kekurangan nutrisi pada tanah, sedangkan botol kedua hanya butuh sedikit waktu. Itu dikarenakan tanah tersebut sudah dicampur dengan pupuk kompos yang mengandung nutrisi yang baik bagi tanah serta memperbaiki struktur tanah yang kurang baik. Nah, jadi kesimpulan ini. Jadi, pada tanah yang baik dan subur akan lebih cepat menyerap udara karena pada tanah mengandung nutrisi yang baik. Dan hasil tersebut ditunjukkan di hasil percobaan pada botol kedua yang menyerap udara di balon dengan waktu sedikit. Ya. Ke tengah. Untuk kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinyatakan dengan WDF sampai dengan WBMI. Keterangan WDF berat dalam fluida dinyatakan juga berat semu atau dalam huruf N. WB berat benda sesungguhnya atau berat di udara diartikan sama dari N. Apa? Gaya angkat ke atas sama juga diartikan seperti tadi N. Gaya angkat di atas ini yang disebut juga gaya apu. Kita aduk sampai rata ya.
Oke, di kelas kedua ini terlihat mengapung ya. Jadi tidak tertinggal oleh Yang kedua, tuangkan air secukupnya ke dalam gelas ketiga, lalu masukkan garam sebanyak di atas disiram air. Jadi di kelas kedua ini dia terlihat mengambang. Kita masukin garam sebanyak-banyaknya di kelas ketiga. Oke. Oh, berarti yang apa itu? Banyak garam. Di kelas pertama kita lihat kandungan yang ada di dalam gas yang tidak ada garamnya itu dia menyentuh dasar. Jadi berat dari massa benda yang telur ini lebih berat daripada massa benda airnya. Terus yang kedua di sini kelas kedua di sini terlihat telur terapung. Ini terapung. Oke, yang kedua ini ada telur terapung. Dia terapung di atas permukaan. Jadi bisa kelas kedua ini kita telurnya terlihat terapung. Jadi massa dari jenis berat yang terkandung dalam telur sama dengan massa jenis dari air yang sudah kita di sini bisa terlihat telurnya melayang ya, tidak menyentuh dasar dan tidak ada di tengah-tengah. Jadi bisa kita simpulkan dari sini berat massa jenis sebuah telur itu lebih kecil daripada massa jenis air. Karena kita tadi sudah mencampurkan adanya kandungan garam yang kita campur dengan air. Yang ketiga, benda terapung karena massa jenis telur lebih kecil daripada massa jenis air. Garam berfungsi untuk
menjadi ungu atau biru kehitaman itu menandakan makanan tersebut mengandung karbohidrat. Alat dan bahan. Di sini ada 4 sendok, ada piring, terus bahannya ada nasi, tepung terigu, gula pasir, dan mentega. Cara kerja, siapkan alat dan bahan. Di sini ada apinya, dan di sini ada bahannya. Tuliskan betadin ke masing-masing bahan makanan. Beri label pada masing-masing bahan makanan. Amati perubahan warna yang terjadi pada masing-masing bahan makanan. Di sini terjadi perubahan warna yang tadinya berwarna kuning menjadi kuning kecoklatan. Sini jadi pasir merah menjadi warna merah. Mentega itu warnanya merah kecoklatan, tidak bukan merah kecoklatan tapi kuning kecoklatan, tidak mengandung karbohidrat. Gula pasir itu memenuhi tidak mengandung karbohidrat. Tidak benar. Gula pasir ini tidak mengandungkan karbohidrat. Apa perubahan warnanya dan sebutkan kenapa begitu? Hitam, biru kehitaman karena mengandung karbohidrat. Bahan makanan yang mengandung tinggi karbohidrat adalah nasi dan tepung. Hal ini ditunjukkan karena terjadi perubahan warna. Bahan makanan yang mengandung tinggi karbohidrat adalah nasi.
coba dengan baking soda. Kajian teori. Kajian teori itu senyawa yang bersifat asam yang dicampurkan dengan senyawa bersifat basa akan menghasilkan senyawa yang bersifat netral. Dalam percobaan, senyawa asam lemak dicampurkan pada larutan terbuka dengan senyawa basa kuat pada larutan baking pada larutan soda kue pada reaksi kimia satu zat atau lebih dari dapat diubah menjadi zat baru. Sesuai dengan percobaan yang terbuka, direaksikan dengan baking soda menghasilkan gas CO2. Asam yang dicampurkan dengan senyawa bersifat basa akan menghasilkan senyawa yang bersifat netral. Dalam percobaan, senyawa asam lemak dicampurkan pada larutan terbuka dengan senyawa basa kuat pada larutan soda kue. Pada reaksi bersifat asam yang dicampurkan dengan senyawa bersifat basa akan menghasilkan senyawa yang bersifat netral. Dalam percobaan, senyawa asam lemak atau asam cuka dicampurkan dengan senyawa basa kuat atau soda kue. Pada reaksi kimia, satu zat atau lebih dapat diubah menjadi zat baru. Sesuai dengan percobaan asam cuka, direaksikan dengan baking soda menghasilkan gas CO2 atau karbon dioksida. Nah, berarti telah terjadi reaksi kimia karena menghasilkan zat jenis baru. Hal ini dilakukan melalui percobaan ketika dicampurkannya asam cuka dan baking soda. Pada saat itu terjadi gelembung sehingga balon nanti pada saat kita cobakan balonnya tadi bisa menjadi besar karena disebabkan gas yang dihasilkan yaitu gas karbon dioksida. Sebagai tambahan, ada alat tambahan 5 sendok untuk alat diafragma. Ini adalah bahannya dan ini adalah alatnya. Satu, tambahan. Dua. Siapkan bahan yang diolok dan bahan. Satu, siapkan alat bersamaan. Dua, isi dengan secukupnya sehingga tidak berlipat. Kita akan melakukan perbandingan. Jadi kita akan pertama kita isi dengan 3 sendok gula cuka dan 3 sendok baking soda. Isi 2 sendok cuka dan 3 sendok baking soda. Jadi kita bedakan ya. sama.
kodok baking soda. Oke, kita coba saja. Kita masukkan bibir bawah dengan bibir botol. Pokoknya yang ini, tiga. Iya, itu kan. Lalu